Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, khususnya mengenai pertumbuhan gereja. Kalau minggu-minggu lalu kita belajar mengenai leadership, sekarang kita bicara mengenai hubungan atau tim. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai kepemimpinan excellent, sekarang kita belajar mengenai hubungan yang excellent. Kenapa? Karena kita hidup di dalam pelayanan gereja. Sekali lagi kita hidup dalam pelayanan gereja, maka tidak hanya dibutuhkan suatu pemimpin yang profesional, pemimpin yang canggih, yang cerdas di dalam memanage timnya, tetapi dia harus juga memiliki kemampuan untuk membangun tim. Sebab tidak bisa dikerjakan sendiri, harus ada tim-tim yang bekerja sama, saling tolong-menolong agar gereja, komunitas yang dipegang itu dapat bertumbuh dengan baik. Makanya temanya hari ini adalah hubungan yang excellent. Bagaimana kita meng-create, membangun tim yang excellent. Kita pelan-pelan akan pelajari dan saya yakin teman-teman bisa meng-capture dan bisa mendapatkan insight-insight baru yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan komunitas, kehidupan gereja, kehidupan organisasi teman-teman. So, itu sebabnya perhatikan dengan baik-baik supaya pembelajaran ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi bekal kita untuk bagaimana kita memimpin dan bagaimana kita melayani di mana nanti Tuhan tempatkan kita. Mari kita melihat terkait dengan hubungan yang excellent. Sangat penting ada suatu prinsip sederhana dalam hubungan. Hubungan pengembala mencakup banyak pihak. Kalau bisa lihat bagaimana seorang gembala, dia punya hubungan dengan organisasi, pengerja, jemaat, lingkungan masyarakat, teman-temannya, keluarga, dan pemerintahan. Ya, kita sebagai manusia adalah manusia yang berhubungan. Karena kita melihat bagaimana hubungan yang sangat ruwet ini, bisa lihat ya, hubungan dengan keluarga, jadi harus kalau dia punya istri, dia harus urusin istri, harus urusin anak. Kalau misalkan dia seorang anak, dia juga harus hormat kepada orang tua dan lain sebagainya. Belum lagi hubungan kepada pemerintah, kepada jemaat. Banyak jemaat dengan karakter yang berbeda-beda. So, hubungan ini menyangkut banyak pihak. Yang kedua, ketika dikerjakan sih maka nggak efektif. Kita yang ngurusin ke pengerja, kita ngurusin ke semua jemaat, ke lingkungan masyarakat, ke teman-teman, waduh, nggak bisa. Makanya semakin bertambahnya ukuran pelayanan, maka semakin dibutuhkan kerjasama yang semakin besar. Nah, ini terkait dengan bagaimana struktur. Nah, kita akan belajar ke depan bagaimana struktur yang baik di dalam manajemen dan di dalam pertumbuhan gereja. Nah, prinsip sederhana dalam hubungan kita harus dikenal baik, ini dia. Ya kenapa? Karena kalau kita tidak membangun hubungan, maka kita tidak mungkin dikenal oleh orang. Nah, dengan kita membangun hubungan, maka kita akan dikenal baik sebagai seorang pemimpin. Kita harus memberi hormat bagi orang lain, memberi penghargaan, ya beri reward kepada orang lain. Karena dengan kita memberi reward, maka akan hubungan terjalin. Ya, mungkin kita selama ini mendapatkan punishment, hukuman, tapi kalau menurut saya kita harus mengimbangkan antara reward and punishment. Memberi perhatian kepada sesama, lalu ke dalam membangun hubungan, prinsip sederhana ini, jangan memandang muka atau status sosial. Jadi siapapun kita harus bangun relationship. Kita adalah pribadi yang mudah dan bebas untuk dipeluk, dirangkul oleh siapapun. Ini jadi catatan penting buat teman-teman semuanya. Seberapapun kita punya posisi, punya jabatan, pelayanan, kita tidak boleh menjadi orang sulit untuk disentuh. Ada begitu banyak pendeta-pendeta. Wah, waktu jemaatnya dikit, waduh gampang disentuh, turun ke lapangan. Setelah jemaatnya banyak, susah banget tuh disentuh. Udah kayak presiden gitu. Di chat hari ini, balasnya tahun depan, buset keren banget ya. Gitu, saya punya teman, dia ngechat temennya seorang pendeta, ngechat ulang tahun gitu ya. Ngechat ulang tahun dia nggak dibales. Dibalasnya kapan? Pas teman saya ulang tahun, karena dia kebetulan pengen ngechat balik. Nah lo, ya jadi mari lihat prinsip ini supaya kita dikenal baik, memberi hormat, memberi penghargaan, memberi perhatian kepada sesama, dan jangan memandang muka atau status sosial. Nah, ini sangat penting dan sangat important sekali bagi kita para pemimpin-pemimpin. Nah, tanpa hubungan yang baik, tidak mungkin hasil karakter yang baik.
Tanpa hubungan yang baik tidak akan hasilkan pelayanan yang maksimal. Dalam perusahaan yang profesional aja mereka mengedepankan hubungan, apalagi kita gereja dalam konteks rohani yang tidak digaji dengan UMR, upah minimum regional, tapi digaji dengan UMR, upah minimum rohani proyek. Thank you. Maka hubungan adalah bagian yang penting. Karena dengan kita membangun hubungan, maka semangat etos kerja daripada tim kita itu akan maksimal. Ini menjadi suatu catatan penting bagi kita dan pembelajaran bagi kita juga. Saya pribadi pun belajar ini. Saya ada orang yang cuek, bodoh amat, tapi nggak bisa. Saya orang yang tap kerja profesional, tapi nggak bisa. Harus membangun relationship kekeluargaan di dalam kerja timnya. Mengapa kita perlu teamwork? Karena teamwork ada kombinasi tindakan-tindakan dari suatu kelompok orang, khususnya ketika itu berjalan efektif dan efisien. Ya. Kenapa kita perlu teamwork? Karena kita nggak bisa semua hal. Saya butuh WL. Kenapa? Kalau Anggi Maringa nyanyi hadirat Tuhan bukan turun tapi naik, kayak gitu. Saya butuh pemain musik. Kenapa? Saya nggak ngerti nada. Jadi kita membangun semuanya. Kita membangun hubungan kerjasama ini. Bukankah ini nasihat Yitro kepada Musa, ini prinsip yang penting. Teman-teman tahu ceritanya, Musa pegang semuanya, dia menghakimi semua orang-orang Israel. Menghakimi bukan dalam artian menjelek-jelekan, dalam artian dia mengurusi perkara-perkara di Israel. Tapi mertuanya Yitro bilang, gak bisa. Nggak baik seperti yang kamu lakukan itu. Dia melayani loh. Dia turun loh. Bahkan kita pikir pemimpin hamba itu harus turun ke lapangan. Layani semuanya, baru itu mantul, mantap betul. Loh, ini dilarang loh. Ayat 18, engkau akan menjadi lelah. Baik engkau, baik bangsa beserta engkau. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi ini tuh berat bagimu, bahkan gak sanggup kalau seorang diri saja. Untuk menghakimi sulit, tidak sulit bagi Musa. Semakin dia banyak pengalaman untuk bagaimana memberikan masukan-masukan, menyelesaikan perkara di Israel, dia semakin tajam. Tapi kalau terlalu banyak, dianya capek, kedua orang Israel juga capek. Dikatakan, lihat kan, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Apa? Nungguin, ngantri. Kan ngantri kerjaan yang paling tidak enak, kerjaan yang paling melelahkan tuh ngantri. Nah, makanya akhirnya Yitro bilang, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai kau. Bayangin ya, dari yang ngomongin perkataan lalu ngomongin ke yang namanya penyertaan. Betapa kerja tim itu menghadirkan penyertaan Tuhan. Adapun engkau, wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau perhadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Jadi Musa megang perkara secara umum bangsa. Tuhan, ini bangsaku sedang mengalami wabah penyakit Tuhan. Aku bawa kepadamu Tuhan, ampuni bangsaku. Bangsanya, bukan pribadi lepas pribadi. Musa nggak bilang, Tuhan aku berkati Komar, Komir, Komor, itu nama-namanya gitu. Enggak. Tapi dia komunal, bangsa. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dia bagian pengajaran. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi Musa memberikan pengajaran, hukum, ketetapan, kerjaan dia. Tetapi lihat ayat 21. Di samping itu kau carikanlah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Jadi dipanggil tim dan timnya punya kriteria, nggak sembarangan. Kriterianya yang Yitro sampaikan pertama cakap. Apa? Takut akan Allah. Apa? Orang dipercaya. Nah, saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan ini. Ntar di kelas lebih dalam. Dan benci kepada pengejaran suap. Jujur, integritasnya tinggi. Jadi lihat ada 4 kriteria yang disampaikan oleh Yitro untuk mengangkat seorang tim. Pertama apa? Cakap. Cakap itu bukan cantik atau ganteng ya. Artinya itu telaten, cerdas.
Ya bisa bayangin. Betapa, lihat ya. Kita kerap kali bilang, oh yang cari mah yang penting hatinya. Lihat, cakap. Dia cerdas. Dia mampu membuat atau memberikan keputusan, analisis-analisis yang bagus. Takut akan Allah yang kedua. Orang yang dapat dipercaya, yes. Karena kalau kita membangun tim dengan orang yang tidak dapat dipercaya, nggak ada gunanya. Apalagi benci kepada pengajaran soal integritas. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, ini yang diambil oleh sidang Tuhan GKI. Ada pemimpin KKS, ada pemimpin sektor, ada pemimpin wilayah, ada ketua rumpun, dan ada gembala. Gembala pun angkara ada gembala-gembala lokal, nanti adalah gembala pusat. Nah itu. Karena kalau misalkan semua dikerjakan, hancur. Nah, ini penting nih untuk teman-teman pahami, karena banyak jemaat yang pikirannya sangat cetek, dalam artian dia terlalu dangkal. Wah, dia kan hamba Tuhan, kok saya nggak dilayani? Lah, masa semuanya dilayani hamba Tuhan itu? Lalu nanti misalkan siapalah menikah di antara kalian yang melayani saya, Anggi Maringan pengkhotbahnya. Lalu protes, suku Bang Anggis yang khotbah harusnya Pak Gembala dong. Loh, nggak bisa semuanya lagi dikerjakan Pak Gembala, maka dikirimlah saya hamba Tuhan sebagai tim kerjanya itu. Jadi jangan, pilih kasih. Bang Anggi maunya khotbah di gereja atau cabang yang besar, cabang yang kecil nggak mau. Bukan gitu, delegasi. Kalau semuanya sih perlu ingin khotbah, bisa hancur saya. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar harus dihadapan mereka kepadamu. Jadi kalau udah nggak ngerti lagi, udah nggak sanggup mereka, balikin ke Musa. Tapi segala perkara kecil, adililah mereka sendiri, biarin. Kalau soal jemput jiwa, ngongkosin jiwa, udah itu urusan PKS. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama engkau turut menanggungnya. Lihat, dan mereka sama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Artinya apa? Punya rasa kekeluargaan dan rasa semangat yang sama. Yuk kita kerjakan kata mereka. Untuk apa? Supaya bangsa ini hidup bagi Tuhan. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, lihat. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang hati ke tempatnya. Lihat, dari bagaimana tim melahirkan apa? Kepuasan. Kalau tim kerjanya bagus, maka kepuasan jemaat itu tinggi. Jadi nggak semua harus kita kerja. Saya bagian PW, saya nggak terlalu banyak pegang di departemen remaja. Udah mulai tuh Bang Anggi mah nggak peduli sama tim PW ya. Ini nih nggak ngerti sistem kerja, nggak ngerti namanya tim kerja. Sekali-sekali lah, oke lah, saya sekali-sekali nongkrong sama mereka. Tetapi saya udah delegasikan, saya udah angkat pemimpin. Jadi saya nggak perlu urusin semua sampai detailnya, nggak perlu. Sekali-sekali mereka laporin, Bang, ini kemajuannya, Bang, ini kekurangannya, ini kelebihannya. Itu. Nasihat itu kepada Musa, Pak. Tidak akan sanggup kamu seorang diri saja. Sebab apa? Seluruh jemaat akan menunggu dilayani. Kamu dan jemaat akan jadi lelah tuh, bayangin. Makanya cari dan angkat pemimpin yang standar tertentu. Tempatkan mereka sesuai kapasitas mereka. Delegasikan pelayanan sesuai kapasitas dan hasilnya semua jemaat terlayani dengan puas. Lihat, ini adalah rangkuman. Akhirnya dengan tim akan menghasilkan dampak lebih besar. Imamat 26 ayat 8 berkata, 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 kejar 100. Berapa tuh? 5 kali berapa kali 100 kali 20. Berarti satu orang lawan 20. Betul? Tetapi 100 selaksa itu 10.000. Selaksa itu 10.000. Bayang itu berapa tuh? Satu orang lawan 1.000. Tapi matematika nggak kayak begitu. Matematika gimana? Kalau 5 bersatu, 100 kalah. Kalau 100 bersatu, selaksa kalah, 10.000. Terjadi pelipat gandaan. Bukan lipat ganda lagi, lipat-lipat ganda ini mah.
Plus minus kerja. Pertama, plusnya lihat. Lebih banyak sumber ide, iya. Pengalaman dan tenaga. Jadi kalau ngumpul saya, itu kalau banyak tim itu enak. Masukan-masukan. Karena kalau saya sendiri pasti ya itu aja cara berpikir saya. Tapi kalau ada tim kan ada masukan dari sini, dari sini. Yang kedua, pencapaian lebih cepat dan lebih baik ya. Karena semuanya sama-sama punya standar dan punya keinginan. Yang ketiga, akan saling memotivasi, tentu saling menguatkan. Nah ini saling koreksi dan tidak mudah lemah. Tidak lemah-lemah gimana? Karena bareng-bareng capeknya itu nggak kerasa. Kalaupun ada satu lelah, yang lain akan menolong. Dan terakhir, penilaian lebih objektif, tidak subjektif. Karena bukan bicara suka atau tidak suka. Kalau misalkan hanya saya saja ngurusin jemaat. Nah itu tuh. Nanti saya mengambil keputusan suka nggak suka. Si jemaat A mau nikah nih. Siapa pemberkatan nikah? Kulihat dia jarang ibadah, perpuluhannya kecil, jarang bantu uang gereja. Udahlah lah, nggak usah saya. Kasih aja bantuan yang lain untuk pemberkatan dia nikah. Gitu. Tapi kalau ngumpul bareng, gimana nih? Siapa pemberkatan nikah? Bang Anggi aja lah. Kenapa saya? Bukan Bang Anggi. Itu pengen banget dia bertumbuh. Nah sekarang Bang Anggi tunjukkan kasih Bang Anggi kepada dia. Nah itu kan masukan bagus. Jadi objektif bukan subjektif. Jadi makanya di dalam rapat-rapat ayolah ngomong, jangan diem aja. Udah diundang rapat diem, buat apa diundang rapat? Ngomong, sharing, sampaikan masukan-masukan yang lebih objektif. Tapi di sisi lain kita harus menyadari ada minusnya. Maka kan lebih butuh banyak waktu untuk koordinasi, jelas. Kalau sendiri udah di otak di kita aja, tapi kalau misalkan kerja tim ya kita harus sampaikan ke sini, dan ke sini. Ada konflik, ada beda pendapat. Kalau kepemimpinannya lemah, bisa dikendalikan oleh anggota ini. Kudeta namanya. Kalau dia pemimpin yang nggak jelas, nanti anggota bisa mengendalikannya. Ya. Bahkan ada juga ntar ada masalah apa, dukungan anggota kurang. Ada yang bukan tim player, ada yang setengah hati, ada yang mau menonjol, ada yang free riding. Nah itu. Dan biaya lebih besar. Kalau kerja sendiri, saya laptop selesai. Tapi kalau kerja sama orang lain, akan traktir, nongkrong lama, cari ide. Nah itu. Nah, ini jadi ada plus minusnya juga dalam tim kerja, tidak selamanya plus, tapi ada minusnya. Nah itu sebabnya kita penting ada namanya karakteristik tim kerja. Sebagai pemimpin kita harus ada pemimpin. Harus ada tujuan yang jelas ini. Kalau enggak, kerja tim itu akan diskusi ngarul ngidul. Atau ngarul ngidul. Di mana main dibahas? Ngomongin sih mengenai keadaan yang real, tapi ngarul ngidul. Komunikasi harus lebih baik. Perencanaan apalagi? Kalau udah tim harus perencanaan. Pertemuan harus terstruktur, jangan gak jelas. Kapan, di mana, jam berapa sampai jam berapa, apa yang mau dibahas, jelas. Pembagian tugas jelas, job desk, itu tim. Makanya saya sebagai ketua Natal, saya jelas langsung. Kerja A, B, C apa. Dan bisa menyelesaikan konflik. Anggota, saling tergantung. Harus ada interdependence. Saling tergantung, jangan ngerasa bahwa wah, seksi saya paling penting, bagian saya paling penting. Nggak bisa, harus saling tergantung, saling support. Kemampuan dalam bidangnya, kita bisa menentukan orang-orang sesuai dengan kemampuan bidangnya. Mau ada kontribusi, akhirnya membangun kepercayaan dan dukungan. Nah ini mau koreksi dan rendah hati. Itu serunya tim gitu. Dan tidak mencari kepentingan sendiri dan bertanggung jawab. Nah ini harus ada di anggota dan pemimpin. Nah sekarang cek tokoh sebelah, bukan. Cek kepemimpinan kita. Kita sebagai pemimpin apakah kita punya tujuan yang jelas? Apakah kita sebagai pemimpin komunikasi kita baik? Nah ini kalau belum ya belajar. Jangan bilang udah. Coba di checklist. Saya harap habis ini mulai tulis di bukunya. Lalu cek komunikasi aku dari 1 sampai 10 berapa ya? Jangan-jangan cuma 0,5. Nah sekarang sebagai anggota, kita saling tergantung nggak? Saling kerjasama nggak? Saling dukung nggak? Bertanggung jawab nggak?
Supaya PKS bertanggung jawab nggak atas tugas-tugas yang telah ditentukan. Jadi kita ada di dua ini, saya sebagai pemimpin, tapi saya juga sebagai anggota, dan dua-dua ini saya harus kerjakan. Bagaimana kita membangun tim kerja? Catat baik-baik bagaimana kita membangun. Nah, ada namanya teori perkembangan. Ini dari Tuxman. Jadi mulailah dengan yang namanya, ini bicara mengenai efektifnya. Jadi yang ke atas, kurva ke atas itu efektifnya. Lalu yang kurva ke kanan itu yang bawah itu bicara performing. Jadi kita mulai forming, membuat pembentukan tim, memang efektifnya akan tinggi. Tapi nanti akan ada goncangan turun. Saya open cam. Jadi awal-awal memang enak tuh, ada tim itu kayak apa namanya efektif tinggi, seru nih gitu kan, kerjanya enak. Tapi kita harus sadari antara akan ada goncangan, pasti konflik. Maka itu akan turun tuh tim. Itu akan turun tuh. Oke, tapi semakin lama semakin memahami, selesaiin konflik, pemimpin bertanggung jawab, pemimpin memotivasi, maka akan ada norming, pemantapan, semakin saling kena. Nah, sehingga kira performing, berkarya. Bisa lihat ya, jadi kalau nanti buat tim, itu awalnya kerjanya enak, lalu ada yang namanya kok pada lemes, pada nggak ngerjain, itu biasa itu namanya storming, goncangan. Storming itu bicara mengenai apa sih? Bicara mengenai badai. Goncangan nggak apa-apa. Nah, dari goncangan itu harus dilakukan pemantapan, naik, lalu performing. Nah, ini adalah siklus yang banyak dialami oleh gereja, oleh organisasi. Makanya kalau misalkan kita ada namanya regenerasi, perpindahan itu ya akan mulai lagi dari sini. Saya mulai performing waktu Departemen Remaja 2019, naik, ada goncangan, mulai pada tidak setuju dan lain sebagainya, tapi akan ada pemantapan dan akhir kami mulai berkarya. Tapi akhirnya harus mulai lagi sekarang, karena harus ngangkat lagi yang baru, pembentukan lagi. Nah, ini udah lagi enak-enak nih, saya punya tim. Nah, ini saya siap-siap akan ada goncangan. Bukan saya mengimani, tapi ini pasti. Ya. Karena mungkin cara kerja saya ada perbedaan-perbedaan, konflik, dan itu adalah hal yang wajar. Nggak usah dianggap rohani nggak rohani, itu wajar dalam organisasi. Jadi forming, lihat ya tugasnya, membangun harapan yang mendasar, identifikasikan persamaan, sepakat dengan hasil yang umum, itu pembentukan, membuat kontak dan menjalinnya, membangun kepercayaan, anggota saling tergantung. Itu yang atas pemimpin, yang bawah adalah anggota. Ada goncangan, identifikasi kekuatan dan mengendalikan masalah. Kalau ada goncangan, pemimpin miliki keterampilan dalam berkomunikasi. Pemimpin, ayo pemimpin, identifikasikan sumber-sumber, itu kerjaan pemimpin tuh. Kenapa nih ada goncangan nih? Ada apa nih? Seksi apa nih yang tidak bekerja nih? Sedangkan sebagai anggota yang bawah, perilakunya mengekspresikan perbedaan, ide, perasaan dan pendapat, bereaksi terhadap kepemimpinan, anggota mendukung atau tidak. Lihat perilakunya. Norming, pemantapan. Anggota setuju dengan peran dan proses untuk menyelesaikan masalah. Keputusan dibuat melalui negosiasi yang dibangun secara konsensus. Itu pemantapan. Akhirnya performing. Efektif, memuaskan, anggota menemukan solusi yang tepat. Ya, dalam perilakunya anggota bekerja secara kolaboratif, saling peduli, ya, menetapkan identitas yang unik, dan ada ketergantungan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Saya pikir ini sangat penting banget teman-teman lihat ya. Sehingga kalaupun ada goncangan biasa aja, tapi lakukan ini. Tugasnya apa? Identifikasi kekuatan. Perilakunya apa? Ya, bereaksi terhadap pemimpin. Anggota bisa bilang, gimana nih goncangan ini nih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu jangan diem aja. Kalau organisasi kita sedang lesu, organisasi kita sedang lemah, harus lakukan itu. Saya lagi dalam tahap goncangan di beberapa organisasi yang saya pegang, dan saya yakin dalam goncangan kita akan melahirkan pemantapan. So, jadi biasa jadi goncang, karena dengan goncangan akan ada pemantapan. Next, membangun tim kerja maka tujuan jelas. Kalau orang-orang, lihat, orang-orang setuju berkumpul lalu mencari tujuan.
Ada gitu. Atau yang kedua, tujuan ada terlebih dahulu, lalu baru menetapkan personil. Ya silakan. Ada yang misalkan kita buat tujuan, lalu kita cari orang-orang yang tepat, cocok. Atau yang kedua, kita kumpul, yang pertama, orang-orang kumpul lalu cari tujuan, kita mau buat apa ya ke depan. Atau yang kedua, kita udah ada tujuan, lalu kita cari siapakah yang bisa mengisi pos-pos ini. Ya. Kalau misalkan tujuan, lalu orang pembentukan suatu tim kerja yang harus memiliki pertama tujuan, lalu orang-orang tepat dan penugasan tepat. Di tujuannya jelas, mau ngapain? Ayo PKS mau ngapain nih? Orang-orangnya siapa dan penugasannya yang jelas, job desk. Bangun struktur tim makanya. Kira-kira yang mana yang disebut tim kerja? Yang kiri apa yang kanan? Yang lingkaran apa yang kanan? Kalau dari saya gitu ya. Ya, yang ada pemimpin, wakil-wakil, anggota-anggota. Nah, yang lingkaran ini tahu itu seru tuh. Tapi bisa tuh 2-3 hari ngompong, seru, asik, tapi nggak jelas siapa yang ngerjain ini. Itu hanya apa tongkrongan. Nah, ini kan masalah kita bukan tongkrongan. Tapi harus apa? Ini jelas siapa pemimpin, siapa wakil, siapa anggota, apa kerjaan mereka. Itu harus jelas. Mulai dari sekarang. Sekarang udah dipercayakan cabang, masih beberapa orang mulai bangun struktur timnya yang sederhana. Bagaimana kita bisa dipercayakan yang besar, kalau yang kecil pun kita tidak bisa. Ya, kalau itu kumpul-kumpul aja, tapi kemudian dengan struktur yang jelas. Ya. Tim kerja membutuhkan pemimpin dan anggota visioner, mampu melihat ke depan, memiliki visi yang jelas. Implementator, mampu menerjemahkan visi menjadi langkah-langkah nyata. Pelaksanaan, mampu menggerakkan anggota untuk mencapai visi. Lihat ya, visioner, implementator, dan juga adalah seorang pelaksana. Nah, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, ini penting. Ini ada teori dalam psikologi. Nah, silakan teman-teman pahami, pelajari. Ya, tentu sudah belajar ya tentang psikologi. Kita harus menetapkan orang sesuai dengan karakternya dia dan kemampuannya dia. Nah, biasanya dalam teori yang dipakai ada yang kolerik, sanguin, pragmatik, dan melankolik. Ya kalau yang kolerik itu dominan banget ya itu. Pakai foto karakternya merah nih. Itu saya banget. Sedangkan yang sanguin itu intim dia. Dia seru gitu. Senang dengan hubungan. Pragmatik stabil orang. Sedangkan melankolik cermat ini hanya foto karakter kecenderungan, tapi tidaklah benar-benar ada orang yang dominan penuh enggak. Tapi memang ada orang-orang dominan penuh, tapi saya udah mulai mengontrol, saya juga udah mulai pragmatik. Jadi kalau saya di foto karakter itu kolerik, pragmatik, melankolik. Terakhir sanguin, intim saya terlalu kurang ya, kurang sekali saya. Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Lihat energinya, bangun hubungan. Ini kuadran 4 bagiannya. Tingkat energi yang dipancarkan seseorang seperti cara berjalan, kecepatan makan, kecepatan bicara, antusias itu energi itu. Ekspresifnya, beranikah dia menyampaikan pendapat, kecepatan mengambil keputusan. Sedangkan hubungan adalah tingkat kemampuan seorang dalam bangun hubungan, cepat akrab, suka menyapa, memperhatikan orang lain, lebih mengutamakan hubungan daripada tugas, mempunyai teman yang baik. Nah, ini lihat kuat di mana orang-orang itu. Energi kah atau hubungan? Kalau saya tanya, saya energi. Hubungan saya lemah. Sekali lagi saya lemah, saya harus akui. Ya, yang bagus nanti kita masuk ke kuadran yang mana? Kuadran yang ini nih, energinya kuat, hubungannya kuat. Nah, kalau dilihat dari yang 4 ini, maka kalau kita masukkan foto karakter, maka ini yang terjadi nih. Komandan itu energinya kuat, tapi hubungannya lemah. Cheerleaders tuh, yang energinya kuat juga hubungannya kuat. Kalau konselor kuat dia di energi, kuat di hubungan, kurang di energi. Dan komposer. Nah, ini bisa ada studi kasus. Gimana membangunnya?
gambar situasi tim secara alamiah. Keputusan baik digerakkan oleh bawahan. Ini lihat kalau bawahannya merah, lihat tuh ya. Kolerik semuanya. Sementara pemimpinnya apa? Hijau. Pragmatik, stabil. Tapi bawahannya dia tuh. Ya, ini siap-siap aja nih. Pemimpin jadi boneka doang. Nah, sarannya ini lihat. Pemimpin sebaiknya menyadari kecenderungannya yang lambat dalam mengambil keputusan dan belajar untuk mengambil keputusan lebih cepat. Nah, ada nggak kira-kira teman-teman yang kayak gini? Jadi pemimpin tapi anggotanya lebih dominan, merah semuanya. Kalau ada, yuk nih sarannya nih. Pemimpin belajar membiasakan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan mengadakan penyesuaian. Pemimpin harus belajar tegas, ya mau nggak mau belajar tegas namanya pemimpin. Dan menggunakan data-data dalam mengambil keputusan. Maksudnya apa? Karena yang di bawah itu orangnya dominan, susah banget dilawan. Nah, mereka bisa dilawan dengan data. Ya, makanya jangan gunakan perasaan, habis kalian kalau sama orang-orang dominan. Lihat dominan semua. Itu studi kasus pertama. Studi kasus kedua, kuning. Kuning itu tadi apa? Sangin, orang yang intim, suka berhubungan. Tapi di bawahnya ada yang merah, dominan. Ya, ada yang ungu, ada yang hijau. Ya, pemimpin cenderung menyampaikan kekecewaan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rapat-rapat. Jadi perasaannya, saya kecewa itu tuh, perasaannya terus yang naik. Pemimpin memiliki kemampuan orator tetapi cenderung mengabaikan detail sehingga level pertama di bawah sering mendorong atau mengambil alih tugas pemimpin. Sarannya pemimpin sebaiknya menyadari dan mau belajar memperhatikan detail dan proses. Dia nggak suka detail atau suka proses. Pemimpin belajar lebih tegas dan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Pemimpin berani memegang komitmen dan tidak semua keputusan bersifat demokrasi. Ya, saya berapa kali bilang otoriter ya nggak apa-apa, memang harus kayak gitu. Seperti yang pertanyaan Ari ya, Bang gimana pemimpin otoriter? Ya memang kita pro otoriter dalam 1-2 kali, tapi jangan jadi model pemimpin kita, jangan jadi cara gitu model kita otoriter. Tapi 1-2 kali kita mesti, ya supaya kita juga memantapkan posisi kita. Di sisi lain juga kita juga supaya efektif dalam menjalankan organisasi. Kasus ketiga, ungu. Ya, jadi kalau ini berarti kan dia adalah orang yang melankolik, cermat. Ya. Kalau ungu yang di ketua, yang di bawahnya ada yang hijau, kuning, merah, dan lainnya. Fungsi pemimpin berjalan efektif karena kurang mendapat dukungan tim. Pemimpinnya, khususnya level 1. Pemimpin sangat berfokus pada kualitas memang. Sangat detail dan cenderung perfeksionis. Saya banget. Sedangkan level 1 kurang mampu mengikuti standar pemimpin. Jadi yang hijau dan kuning itu kurang nangkep tuh. Yang level 1 di bawahnya lagi tuh. Struktur itu. Kurang dapet. Maka suasana tim stres tingkat tinggi nih. Karena itu untuk detail dan detailin. Deadline yang ada. Jadi detail dia jelas dan deadline ini saya banget nih. Oke, tim saya kadang stres sama saya. Saran bagi Anggi Maringan. Saya panas belajar. Sebaiknya menyadari kecenderungannya yang kurang peka ya, betul, terhadap perasaan orang dan terlalu kaku. Ini saya banget. Ya, saya belajar juga. Sekali lagi kita belajar teman-teman. Saya sadarin, saya kurang peka dan terlalu kaku. Pemimpin sebaiknya menyesuaikan gaya komunikasi dan meningkatkan sisi hubungan, mengambil hati untuk mencapai tujuan. Saya lagi doa. Hari Minggu saya nangis doa syafaat. Maaf, hari Minggu doa syafaat. Hari Minggu doa puasa. Kenapa Tuhan ampuni Anggi? Anggi kurang dalam membangun hubungan. Saya sadari saya kurang. Aduh, waktu